Halo semua, perkenalkan saya Fairuz, salah satu mahasiswi farmasi klinik dan komunitas angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi terkait penggunaan mikroarray protein sebagai metode diagnostik untuk kanker. Berikut merupakan beberapa artikel dari jurnal yang saya gunakan sebagai dasar pembuatan video ini. Selain teknologi DNA microarray, berbagai teknologi baru lainnya telah muncul dan memungkinkan karakterisasi, profiling, dan juga pemahaman pada tingkat proteomik global. Salah satu teknologi proteomik kanker yang menarik adalah protein microarray, yang dapat digunakan untuk mencari, mengkuantifikasi, dan memvalidasi biomarker yang terdapat pada berbagai patologi. Selain itu, protein microarray juga mampu mengevaluasi puluhan hingga ribuan molekul dalam sampel kecil secara simultan. Protein microarray dapat digunakan untuk analisis berbagai macam protein secara bersamaan dalam satu kali eksperimen. Deteksi menggunakan protein microarray memanfaatkan interaksi silang untuk mendeteksi dan mengenali protein dengan menggunakan antibodi, peptida, asam nukleat, atau aptamer, yaitu oligonukleotida pendek, dapat berupa single-stranded DNA atau RNA, yang dapat mendeteksi dan menangkap protein. Pada gambar bagian bawah, terdapat gambar protein microarray, dan pada gambar bagian atas terdapat garis besar alur kerja protein microarray, yaitu imobilisasi agen pada slide microarray. Agennya dapat berupa antibodi, protein, ataupun peptida. Selanjutnya dilakukan blokade pada situs-situs non-reaktif. Dan yang ketiga adalah dilakukan inkubasi sampel pada slide yang spesifik. Kemudian terjadi ikatan spesifik antara analit dan agen yang telah ditempelkan pada slide tadi. Dan selanjutnya adalah tahapan deteksi yang dapat dilakukan tanpa menggunakan labeling, yaitu dengan menggunakan spektrometri massa, surface plasmon resonance, atau atomic force microscopy, atau bisa juga dengan pewarna fluorescence. Terdapat skema representasi sistem mikroarray antibody yang digunakan untuk memantau profil proteomik dalam sel kanker. Yang pertama, protein diekstraksi dari referensi atau sampel uji. Selanjutnya, lisat didelipidasi dan kadar protein dikuantifikasi. Selanjutnya, protein ini diberi label dengan ester NHS-CY5 atau CY3. Selanjutnya, reaksi dipadamkan menggunakan hidroksilamin pada konsentrasi akhir 1 molar, dan protein berlabel dipisahkan dari pewarna yang tidak menempel pada protein menggunakan kolom filtrasi gel. Selanjutnya, probe berlabel kemudian dipekatkan dan diinkubasi pada chip protein atau antibodi selama 1 jam pada suhu kamar, dan slide dicuci serta dianalisis menggunakan scanner microarray. Selanjutnya, protein dapat dikategorikan mengalami upregulasi dan regulasi atau tidak berubah ekspresinya bergantung pada nilai NMRAT sampel uji yang dibandingkan dengan sampel referensi. Secara umum, protein microarray ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu analytical, fungsional, dan river phase. Pada metode analytical biasanya dibagi lagi menjadi 2, yaitu label-based antibody array dan sandwich antibody array. Nah, analytical array ini digunakan untuk mendeteksi protein sehingga terdiri atas berbagai capture molekul yang berbeda. Jenis analytical array yang paling umum digunakan adalah antibody array, di mana array ini memanfaatkan interaksi spesifik antara antigen dan antibody dengan antibody sebagai probe umpan atau probe capture-nya. Untuk alur kerjanya mirip dengan yang tadi, namun pada metode analytical ini terdapat 2 format metode deteksi, yaitu label-based dan sandwich. Untuk metode label-based, sampel diberikan pre-treatment terlebih dahulu, yaitu diberikan penambahan senyawa fluorofor sebelum diinkubasi, dan senyawa fluorofor pada sampel tersebutlah yang akan memberikan sinyal. Kemudian untuk metode sandwich, antibodi pertama pada slide akan berperan untuk menangkap antigen, dan selanjutnya terdapat antibodi sekunder yang berikatan dengan epitop lain pada target untuk mendeteksi ikatan yang terjadi. Hal ini dapat meningkatkan spesifisitas dan sensitivitas, namun seringkali sulit untuk mengembangkan 2 antibodi spesifik untuk 2 epitop berbeda yang tidak overlap pada satu protein yang sama. Selanjutnya, untuk jenis fungsional dan river phase, yang pertama, jenis fungsional ini biasanya berguna untuk mengetahui berbagai jenis aktivitas pengikatan protein dan hubungan antara enzim dan juga substrat. Sedangkan untuk jenis river phase, biasanya array ini terdiri atas protein di mana analisis selanjutnya dapat dilakukan, dan alur kerjanya adalah analit diimobilisasi pada permukaan atau membran, dapat berupa lisat sel atau lisat jaringan, dan selanjutnya antibodi ditambahkan ke microarray untuk mendeteksi epitop spesifik, sekuens protein, ataupun struktur protein. Di sini dijelaskan jenis-jenis array yang tadi, penggunaannya, dan kekurangan serta kelebihannya. Selanjutnya adalah aplikasi atau tujuan dari protein microarray.
Jadi tujuan utama dari para peneliti dalam penggunaan protein microarray ini dalam kanker adalah dapat mendiagnosis kanker sedini mungkin, kemudian dapat membuat prediksi prognosis, dan untuk penyakit lainnya mungkin dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit pasien. Nah, dalam setiap tahapan tersebut, protein memiliki peranan yang besar, sehingga protein microarray memiliki peranan yang sangat besar juga. Kemudian, protein microarray ini juga dapat digunakan untuk merancang personalized medicine yang berfokus pada kondisi masing-masing individu pasien. Nah, studi terbaru telah difokuskan pada penggunaan antibody array untuk identifikasi berbagai antigen yang terkait dengan tumor, sehingga nantinya didapatkan multiple antigen expression pattern karena seperti yang kita tahu, kanker merupakan suatu penyakit yang kompleks, sehingga pola ekspresi antigen yang didapatkan juga dapat bersifat multiple. Nah, beberapa contoh dari penggunaan antibody array adalah yang pertama ada profiling serum pada pasien kanker prostat, yang dapat mendeteksi adanya PSA atau prostat specific antigen, kemudian CRP atau C-reactive protein, serum amyloid 1, dan alpha-1 antitrypsin. Selain itu, pendekatan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan menarget gen yang teroverekspresi pada kanker. Salah satunya adalah teramatinya upregulasi ekspresi gen yang terdeteksi pada kanker kandung kemih melalui antibodi terhadap gen-gen tersebut. Nah, antigen-antigen yang terdeteksi adalah antigen-antigen yang berkaitan dengan regulasi sel seperti P53, siklin D3, atau P21. Nah, pada slide ini akan dijelaskan aplikasi atau tujuan penggunaan dari masing-masing jenis protein microarray yang tadi. Untuk yang analytical, biasanya kita gunakan untuk memungkinkan identifikasi, kuantifikasi, dan pengukuran protein dalam jumlah besar dalam suatu sel. Dalam diagnostik kanker sendiri, dapat dilakukan untuk mendeteksi level ekspresi protein yang terdisregulasi pada pasien kanker payudara dan didapatkan beberapa biomarker potensial. Dan selanjutnya dapat digunakan juga untuk mendeteksi level ekspresi protein berbagai sitokin pada kanker payudara. Selanjutnya, untuk jenis yang fungsional, biasanya digunakan untuk profiling serum, umumnya untuk mendeteksi autoantibody yang biasanya teramati pada pasien kanker. Contohnya, pada kanker ovarium, teramati terdapat 94 antigen, 4 diantaranya adalah lamin A, lamin C, SSRP1, dan RALBP1. Selanjutnya, pada kanker prostat, teramati terdapat peningkatan ekspresi titer IgG terhadap 24 antigen, 4 diantaranya terdapat pada slide, dan selanjutnya adalah penggunaan dari jenis river phase, biasanya digunakan untuk memungkinkan pemahaman suatu proses spesifik dalam beragam jenis sampel sel atau pasien, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengkarakterisasi protein spesifik, network, atau pathway-nya. Contohnya adalah mendeteksi protein biomarker spesifik terhadap kanker tertentu. Hingga saat ini belum terdapat protein microarray untuk penggunaan diagnostik dalam deteksi kanker. Jadi, kit-kit komersial yang sudah dijual biasanya digunakan hanya untuk kepentingan penelitian. Salah satunya adalah Huprot yang dapat digunakan untuk mendeteksi autoantibody pada kanker. The QProt Human Proteome Recombinant Protein Collection and the QProt Microarray are the cornerstones of CDI's biomarker discovery workflow. The QProt protein collection and workflows empower basic and translational proteomic research, antibody specificity, and biopharmaceutical development. To promote biomarker discovery, CDI has created a cost-effective, rapid workflow for serum profiling. The basic process for autoantibody identification via protein arrays is as follows. Patient fluid, serum, or plasma is applied to the QProt microarray, allowing antibodies in the fluid to react with the proteins bound on the surface of the protein microarray. The array is washed, and the antibody target protein interactions are revealed by adding fluorescently tagged isotype-specific secondary antibodies. The fluorescent signals are captured using a microarray scanner that converts them to numerical values that are analyzed with bioinformatics software. CDI's biomarker discovery workflow, a rapid, cost-effective, two-phase strategy. In Phase 1, the discovery phase, samples of patients with a disease of interest, as well as normal samples, are tested against the QProt microarray. Typically, 50 to 100 samples for each category are used. After bioinformatic analysis comparing array data and metadata,
Candidate biomarkers are identified, and focused arrays containing only these are generated in configurations that range from 14 to 64 arrays per slide. These are inkjet spotted on glass slides using a cutting-edge piezoelectric printer. This high-throughput screening format dramatically reduces costs and speeds up Phase 2, the validation phase, allowing for much larger cohorts of patient samples to be tested. The robust rapid validation of biomarkers eliminates problems associated with data overfitting. Validated biomarkers are immediately transferable to ELISA-based assays or other commercial assay platforms. CDI's biomarker discovery workflows are a cost-effective, rapid tool for discovery of biomarkers for your early companion and predictive diagnostics. These can be performed by CDI as a service or by our clients in-house with step-by-step training and continued support. CDI provides rapid turnaround, comprehensive reports, and continued advice to our clients. Publications describing these projects are available in the resources section of our website. Selain itu, terdapat juga Human Cytokine Array 3 yang diproduksi oleh Ray Biotech Incorporation yang digunakan untuk menginvestigasi 42 sitokin dan juga growth factor. Nah, menggunakan array ini ditemukan bahwa interleukin 8 terkait dengan metastasis dan resistensi terhadap endokrin pada kanker dengan overekspresi HER2. Dan hal ini dihipotesiskan dapat digunakan sebagai biomarker untuk monitoring terapi. Untuk alur kerjanya sendiri, terdapat chip array antibody yang ditambahkan oleh sampel, kemudian sampelnya diinkubasi, dan ditambahkan antibody sekunder, yaitu antibody yang telah terbiotinilasi. Selanjutnya, diinkubasi lagi dengan streptavidin yang telah dilabel, dan selanjutnya dilakukan analisis data. Berikut adalah referensi yang digunakan. Terima kasih.